Shalom, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan inspirasi pada hari ini akan mengongsikan topik tentang kunci pemulihan keluarga. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose bab 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17, tetapi hanya ayat yang ke-13 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada satu cerita tentang seorang yang bernama Satya. Satya sudah bertahun-tahun tidak bercakap dengan bapaknya. Ada kebekuan hubungan di antara mereka berdua. Satya merasa bapaknya sudah melakukan banyak sekali kesalahan terhadapnya dan dia ada hak untuk tidak mendengarkan nasihat bapaknya. Percakapan biasa di antara mereka pasti berakhir dengan pertengkaran. Suatu hari, Roh Kudus berbicara kepada Satya melalui ayat Alkitab ini, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat yang ke-24. Saudara, Satya menyadari bahwa selama ini bapaknya tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan dapatkah Satya menyalahkan seseorang yang tidak tahu apa yang dia perbuat? Tentu saja tidak. Satya mengambil keputusan untuk mengampuni bapaknya, dan Satya juga mengambil keputusan untuk meminta maaf kepada bapaknya karena selama ini dia selalu menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Pemulihan keluarga terjadi. Satya dan bapaknya dapat mengampuni dan menerima kekurangan satu sama lain. Mereka melupakan apa yang sudah berlaku di masa lalu. Permintaan maaf dan pengampunan yang dilepaskan oleh Satya kepada bapaknya telah mencairkan kebekuan hubungan mereka. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada seseorang dalam hidup Anda yang terus-menerus menyakiti hati Anda? Ampunilah orang tersebut karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Seringkali seseorang melakukan hal buruk yang sama karena dia tidak tahu ada hal lain yang jauh lebih baik yang dia boleh lakukan. Bersabarlah dan doakan supaya Roh Kudus mengubah hatinya, dan jangan malu untuk terlebih dahulu meminta maaf kepadanya, karena harus ada yang berusaha untuk memulihkan satu hubungan yang sedang menuju kehancuran. Saudara, Tuhan Yesus sudah berinisiatif untuk mengampuni kita serta datang kepada kita karena kita tidak mampu datang kepada Dia. Dan hal inilah yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Untuk meneladani Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, maka ampunilah dan mintalah maaf terlebih dahulu. Hubungan yang retak dan keluarga yang menuju kehancuran pasti akan dipulihkan. Saudara, permintaan maaf dan pengampunan adalah kunci pemulihan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang sudah membebaskan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami seturut teladan dan kehendak-Mu. Juga berikan kami hati yang berani untuk meminta maaf terlebih dahulu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.